Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6C3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Work Balance Scale, yang dimana Work Balance Scale merupakan pengukuran untuk mengukur dari keseimbangan statis maupun dinamis seseorang. Work Balance Scale itu ditemukan oleh Catherine Berg pada tahun 1989 yang terdiri dari 14 prosedur tes. Baik, untuk selanjutnya tujuan dari BBS atau Work Balance Scale yang dimana untuk mengukur keseimbangan secara statis maupun dinamis pada lansia dan menentukan tingkat risiko jatuh dari tingkat rendah, sedang maupun tinggi. Baik, selanjutnya untuk petunjuk teknik, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan keseimbangan statis dan dinamis. Bragg Balance Scale umumnya dianggap sebagai standar emas untuk tes keseimbangan fungsional. Tes ini sangat cocok untuk melakukan tindakan evaluasi, efektivitas, intervensi, dan kuantitatif. Nah, untuk skornya sendiri, ya sebuah ini sekali ini ada 5 poin, mulai dari 0 sampai 4. Untuk yang 0 sendiri itu menunjukkan tingkat terendah, lalu fungsi yang keempat itu dia menunjukkan tingkat tertinggi fungsi. Jadi jumlah skor itu dia ada 28. Kemudian untuk interpretasinya sendiri itu 21 sampai 28 itu resiko jatuh rendah, 11 sampai 20 itu resiko jatuh menengah, 0 sampai 10 itu resiko tinggi jatuh. Nah, untuk prosedur tes pasien dinilai waktu melakukan hal-hal di bawah ini sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh Bragg. Selanjutnya, saya di sini akan melakukan pemeriksaan 1 dan 2. Pertama itu dari duduk ke berdiri. Pemeriksaan pertama, itu usahakan tanpa support atau bantuan tangan. Ini pemeriksaan satu ini ada nilai-nilainya. 0 itu membutuhkan bantuan sedang, 1 membutuhkan bantuan minimal, 2 mampu berdiri dengan support tangan setelah beberapa kali mencoba, 3 itu mampu berdiri stabil tetapi menggunakan support tangan, 4 mampu tanpa menggunakan tangan dan berdiri stabil. Kemudian yang kedua itu berdiri tanpa bersangga, itu dilakukan selama 2 menit tanpa bantuan. Dia berdiri begini tanpa ada bantuan sanggaan dari samping atau tangan. Itu ada nilainya itu sampai 4. Yang pertama 0 jika mampu berdiri 30 detik tanpa bantuan, 1 butuh beberapa kali mencoba untuk berdiri 30 detik, 2 mampu berdiri selama 30 detik tanpa penyangga, 3 mampu berdiri selama 2 menit dengan pengawasan, 4 mampu berdiri dengan aman selama 2 menit. Oke, untuk yang selanjutnya itu latihan gerakan yang ketiga dan keempat. Untuk latihan gerakan yang ketiga itu gerakan duduk tak tersangga tetapi kedua kaki ini tersangga pada lantai. Untuk instruksinya itu kita instruksi untuk duduk dengan aman dan nyaman, tetapi kedua tangan ini dilipat selama 2 menit. Untuk latihan gerakan ini ada beberapa nilai. Yang pertama ada nilai 4. Nilai 4 itu dia mampu duduk selama 2 menit dengan aman dan nyaman. Seperti itu. Itu untuk nilai 4. Untuk nilai yang ketiga itu dia mampu duduk selama 2 menit tetapi di bawah pengawasan. Kemudian untuk nilai 2 itu dia hanya mampu duduk dalam waktu 30 detik. Kemudian untuk nilai 1 itu dia mampu duduk dalam waktu 10 detik. Kemudian untuk nilai 0 itu dia tidak mampu duduk tersangga itu selama 10 detik.
Kemudian untuk latihan gerakan yang selanjutnya itu latihan yang keempat, itu latihan dari berdiri ke duduk. Kita instruksi untuk duduk. Untuk latihan ini ada beberapa nilai juga. Yang pertama nilai 4 itu dia mampu duduk dengan menggunakan tangan sebagai bantuan minimal. Kemudian untuk untuk nilai yang ketiga, nilai 3, itu dia mampu duduk dengan menggunakan tangan sebagai bantuan. Kemudian nilai 2 itu dia mampu duduk dengan menggunakan paha bagian belakang sebagai penopang tubuh. Seperti ini. Ya, dia menggunakan paha bagian belakang sebagai penopang tubuh. Kemudian untuk nilai 2, dia mampu duduk secara mandiri tetapi tidak terkontrol, ya. Dia mampu duduk secara mandiri tetapi tidak terkontrol. Kemudian untuk nilai 0, dia dia memerlukan bantuan untuk duduk. Di sini saya akan mempraktekkan yang pertama transfer ambulasi dari duduk dengan kursi yang memiliki sandaran tangan dan ke kursi yang tidak memiliki sandaran tangan. Untuk yang kedua, berdiri tak tersangga dengan mata tertutup. Langsung saja. Baik, Bapak, silakan berdiri, berpindah ke kursi yang tidak memiliki sandaran, Pak, ya. Pelan-pelan saja. Ya. Untuk skornya itu dengan nilai 0 membutuhkan lebih dari 1 orang untuk membantu pasien tersebut. Kemudian untuk nilai 1 membutuhkan 1 orang untuk membantunya. Kemudian untuk nilai 2 dapat berpindah dengan aba-aba atau di bawah pengawasan fisioterapi. Kemudian untuk nilai 3 mampu berpindah dengan aman dan menggunakan tangan. Untuk nilai 4 mampu berpindah dengan aman dan menggunakan tangan minimal. Untuk gerakan selanjutnya, berdiri tak tersangga dengan mata tertutup. Baik, Bapak, silahkan berdiri di sini. Berdiri, pelan-pelan saja, Pak. Ya. Sini, Pak, arah ke sana. Ya. Nanti Bapak menutup mata Bapak, kemudian selama 10 detik, Pak, ya. Ya, silakan tutup mata 10 detik. Ya, kalau matanya Bapak bisa buka lagi, Bapak. Baik, untuk nilai dari berdiri tak tersangga tadi itu untuk nilai 0 itu butuh bantuan untuk menjaga agar tidak jatuh. Nilai 1 tidak mampu menutup mata selama 33 detik. Untuk nilai 2 mampu berdiri selama 3 detik. Untuk nilai 3 mampu berdiri 10 detik dengan pengawasan. Nilai 4 mampu berdiri dengan aman selama 10 detik. Nah, di sini kita akan melakukan tes work balance test
yaitu tes ketujuh, yaitu tes dengan berdiri dengan kaki dan rapat. Nah, untuk pelaksananya pertama kita instruksikan pasien untuk berdiri dengan kaki rapat, kaki dapat satu. Nah, lalu kita biarkan selama 1 menit Bu, nanti Ibu berdiri dengan kaki rapat selama 1 menit, bisa 1 menit seperti saya tadi. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, cukup karena Ibu mampu berdiri dengan kaki rapat selama 1 menit, berarti untuk work balance testnya dia Ibu ini mendapatkan nilai 4 atau nilai sempurna. Baik, untuk tes selanjutnya yaitu tes ke-8, yaitu tes meraih. Nah, pertama kita instruksikan pasien untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Pertama kita instruksikan pasien untuk mengangkat tangan, silakan diangkat tangan dulu. Tangan seperti ini. Tangan dulu bentar. Lalu kita instruksikan pasien untuk gerakan meraih ke depan. Coba Bu, meraih ke depan seperti ini. Oke, lalu kita ukur dengan menggaris atau bisa juga dengan nilai. Baik, di sini kita mendapatkan nilai 22. Baik, di sini kita mendapatkan nilai 22 cm. Itu berarti Ibu ini mendapatkan nilai work balance test, yaitu tes ketiga dengan nilai di atas 12 cm. Selanjutnya yaitu tes yang ke-9, yang dimana tes ke-9 yaitu mengambil suatu objek di lantai dari posisi berdiri. Misalkan saya menggunakan objeknya ini, kita letakkan di lantai, kemudian kita instruksikan kepada pasien untuk mengambil objek di bawah dari posisi berdiri seperti ini, diambil seperti ini. Kemudian untuk penilaian tes yang ke-9 ini, nilainya itu ada 4 sampai dengan 0. Untuk nilai 4, pasien mampu mengambil objek tersebut secara mandiri dan seimbang. Kemudian nilai 3, pasien mampu mengambil tetapi dengan pengawasan. Kemudian untuk nilai yang kedua, pasien tidak mampu mengambil tetapi dia sudah mendekati 2 sampai dengan 3 cm dari objek tersebut dengan pengawasan. Kemudian nilai ke-1, pasien itu tidak mampu mengambil tetapi dia sudah mencoba beberapa kali dengan pengawasan. Kemudian untuk nilai yang 0, yaitu pasien tidak mampu mengambil dan butuh pengawasan agar tidak terjatuh. Dan yang selanjutnya yaitu tes yang ke-10, yaitu berbalik untuk menoleh ke belakang, yang dimana kita instruksikan kepada pasien untuk berbalik dari sisi kanan kemudian sisi kiri. Misalkan dari sisi kanan berbalik ke belakang, kemudian sisi kiri berbalik ke belakang, jadi dia ke posisi awal. Kemudian untuk penilaiannya itu ada nilai 4 sampai dengan 0. Untuk nilai 4 itu pasien mampu berbalik dari kanan ke kiri itu dengan pergeseran yang baik. Kemudian untuk nilai 3 itu pasien mampu berbalik dengan satu sisi yang baik, misalkan sisi kanan baik tetapi sisi kirinya itu masih kurang. Kemudian nilai 2, pasien mampu menoleh dengan seimbang, kemudian mampu menoleh ke samping dengan seimbang. Kemudian untuk nilai 1 itu pasien mampu menoleh tetapi dengan pengawasan. Kemudian untuk nilai 0 itu pasien tidak mampu berbalik dengan dan membutuhkan pengawasan agar tidak terjatuh. Selanjutnya kita lakukan tes yang ke-11 yang mana berbalik 360 derajat. Yang mana pertama itu kita instruksikan pasien untuk berputar ke arah kanan ataupun kiri dengan perputaran 360 derajat. Lalu lakukan sebaliknya.
Jadi kita instruksikan dulu berputar sama 360 derajat, lalu berhenti sebentar, lalu kita instruksikan pasien untuk berputar ke arah yang sebaliknya, itu kiri. Nah, nilai 4 jika pasien itu mampu melakukan 360 derajat secara full, dan nilai 3 jika pasien itu mampu melakukan dengan aman pada salah satu sisi selama 4 detik, dan nilai 2 yaitu yang mana pasien mampu melakukan 360 derajat secara perlahan. Lalu nilai 1 jika pasien mampu melakukan dengan bantuan dan pengawasan atau panduan. Lalu nilai 0 jika pasien membutuhkan bantuan untuk berbalik 360 derajat. Lalu tes yang ke-12 yaitu tes menampakkan kaki pada step stool secara bergantian dengan berdiri tanpa alat penyangga. Jadi anggap saja ini step stoolnya, yang mana kita instruksikan pasien untuk melangkah secara bergantian di step stoolnya. Nah, jika nilai 4 pasien mampu melakukan dengan mandiri dan aman dan mendapatkan 8 langkah dalam waktu 20 detik. Lalu jika nilainya 3, maka pasien mampu melakukan secara mandiri dan aman dan mendapatkan 8 langkah selama lebih dari 20 detik. Dan jika nilainya 2, maka pasien mampu melakukan 4 langkah tanpa bantuan. Dan jika nilainya 1, maka pasien hanya mampu melakukan lebih dari 2 langkah dengan adanya bantuan minimal, dan nilai 0 jika pasien membutuhkan bantuan untuk agar tidak jatuh. Nah, baiklah, selanjutnya yang 13, di mana kita menginstruksikan pasien itu berdiri di depan kaki yang lainnya seperti itu, dan kita instruksikan pasien seperti kaki tandem gitu. Ini contohnya. Nah, untuk nilai-nilainya itu di mana nilai 4 itu di mana dia bisa mempertahankan dengan mudah, mandiri, dan bertahan selama 30 detik. Nah, untuk nilai yang ketiga adalah di mana mempertahankan dengan secara mandiri selama 30 detik. Untuk nilai yang kedua, dia mampu mempertahankan dengan jarak langkah kecil. Jadi untuk langkahnya itu kecil dulu gitu, dan dia mandiri selama 30 detik. Nah, untuk yang nilai kedua untuk nilai yang ke-1 di mana dia ini kehilangan keseimbangan ketika menempatkan dan berdirinya. Nah, pas dia 0 itu di mana nilai 0 itu dia kehilangan keseimbangan. Dia benar-benar gak bisa ketika menempatkan dan berdiri itu dia nggak bisa. Kelas selanjutnya ada yang ke-14 di mana kita menyuruh pasien untuk mengangkat kaki satunya dan dipertahankan. Nah, nanti kita instruksikan contoh seperti ini. Selanjutnya adalah untuk nilai-nilainya. Untuk nilai 4 itu di mana pasien ini mampu berdiri dan mempertahankan selama 30 detik. Nah, untuk nilai yang ketiga di mana pasien ini mampu berdiri dan bertahan selama 5-10 detik. Nah, untuk nilai yang kedua itu di mana pasien ini mampu berdiri dan bertahan selama kurang lebih dari 3 detik. Nah, untuk yang nilai yang satu adalah pasien ini mencoba untuk berdiri dan dia ini tidak mampu untuk berdiri selama 3 detik, tetapi dia tetap mandiri, nggak minta bantuan orang lain seperti itu. Nah, untuk yang 0 itu di mana pasien ini tidak mampu dan membutuhkan bantuan agar tidak jatuh seperti itu. Nah, di mana skor total nilainya itu dia maksimalnya 56.
Demikian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq